Ya, beban yang paling berat adalah mengilmui komunikasi itu sendiri. Maka ini satu kesyukuran orang-orang yang belajar komunikasi karena dia belajar tentang psikologi orang. Nah, orang yang belajar tentang psikologi orang itu adalah memungkinkan dia akan masuk, dia akan tahu berbagai banyak karakter dari manusia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita curahkan kepadanya. Kemudian salat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat nuansa podcast kalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa ya pada segmen kali ini edisi bagaimana kita untuk membagi pengetahuan ya. Lebih tepatnya kita akan membagi mengenai seni dalam berkomunikasi, dan tentunya Firmansyah tidak sendirian. Pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh dengan Kakanda ya, Arinal Hidayah Amsur Esos Hafizallahu taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar di pagi hari ini, Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Untuk melihat zaman saat ini ya, Kak, teknologi sudah mulai merasuk dalam kehidupan sehari-hari kita, dan juga mulai bermunculan konten kreator dan juga berbagai macam media sosial orang mengatur atau melakukan kreativitas di dalamnya, Kak. Nah, tentunya juga tidak lepas dari ilmu komunikasi itu sendiri, Kak. Betul. Nah, sebenarnya urgensi dari ilmu komunikasi untuk zaman saat ini itu seperti apa, Kak? Ya, oke. Kalau bicara soal komunikasi itu, saya saking urgennya itu ya. Kalau saya mungkin mengawali dengan pertanyaan, siapa kira-kira nabi yang diutus itu karena pertimbangan, salah satu pertimbangan utamanya karena komunikasi? Ada yang tahu nggak? Siapa kira-kira? Dia adalah partnernya Musa. Wa akhi Harun wa afsahu lisana minni. Jadi salah satu pertimbangan kenapa Nabi Harun itu dijadikan partnernya Nabi Musa itu karena pertimbangan komunikasi. Nah, di sini kita bisa menyaksikan bahwa betapa pentingnya komunikasi itu sehingga menjadi syarat partnernya Nabi Musa untuk dijadikan. Nabi Musa mengatakan bahwa mengusulkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada ini saudara saya namanya Harun, dia lebih dia lebih fasih percakapannya dibanding saya. Nah, itu saya kira ada historinya kenapa Nabi Musa itu tidak fasih, karena semasa masa kecil ketika Harun Nabi yang raja itu yang ketika datang ke rumahnya Nabi Musa. Itu kan Nabi Musa pada saat kecil kan itu naik ke kerajaannya Fir'aun, dan disitulah pengasuhnya mengatakan bahwa ini anak kecil, coba kita uji. Yang mana dia pilih antara api dengan makanan. Ternyata yang dia pilih adalah api. Dan karena itu ketika dia makan, lidahnya, mulutnya jadi bermasalah. Itu menjadi historinya. Nah, ini menjadi kalau boleh disebutkan bahwa ini adalah salah satu alasan kenapa komunikasi itu penting. Bahwa untuk menyebarkan satu pandangan, untuk mempengaruhi influencing skill dan sebagainya, itu tidak lepas daripada komunikasi itu sendiri. Nah, misalnya kalau teman-teman belajar komunikasi dan penyiaran Islam, itu ya semuanya bicara soal komunikasi apapun itu. Nah, inti daripada komunikasi itu adalah bagaimana pesan itu sampai. Misalnya kalau teman-teman lagi pesan Grab atau apalah, itu ditanya sama si tukang Grabnya itu sesuai titik ya, Mas? Iya. Ya nggak? Nah, itu menunjukkan bahwa sama seperti komunikasi itu, bagaimana kita ketika mendelivery pesan, mengirimkan pesan kepada orang, itu pesan itu sesuai
dengan apa yang kita inginkan. Iya. Kalau teorinya Laswell mengatakan kan unsur komunikasi itu ada berapa ya? Siapa penyampainya, apa yang Sampaikan. disampaikan, menggunakan media apa, Mm-mm. terus apa lagi ya? Apa pengaruhnya? Mm-mm. Ya, apa disampaikan, apa pengaruhnya. Nah, eh, di sini kita bisa menyaksikan bahwa seluruh unsur itu sebenarnya dalam keseharian kita itu sepenuhnya akan tercapai, baik itu komunikasi verbal Mm-mm. dan sebagainya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu secara spesifik ya, misalnya public speaking. Iya. Public speaking itu kan kosakata yang sering kita dengar kan adalah fanul ilqa, seni dalam menyampaikan. Iya. Jadi karena dia seni itu biasa, apapun yang namanya seni itu biasa di luar daripada apa yang sudah ada. Misalnya kalaupun teori-teori itu ada, tetapi kadangkala karena dia berbicara seni, dia biasa melampaui teori itu sendiri. Biasa bahkan mungkin tidak tertulis dalam teori itu. Karena dia bicara seni, dia apa artinya? Sama kalau misalnya kita menggambar. Ya kita menggambar, mungkin ada saja teorinya bahwa teori basicnya seperti, tapi bagi orang yang sudah high kelasnya, itu mungkin saja akan melampaui seluruh teori yang ada dan membentuk teori baru. Nah, seperti itu juga komunikasi. Sama kalau misalnya sama kalau teman-teman yang sering latihan tapak suci atau apa, itu disebut dengan seni bela diri. Iya. Karena dia bukan ilmu pakem, bukan ilmu yang mentok begitu. Dia selalu berubah-ubah. Nah, misalnya kalau kita sebagai seni bela diri, kita feeling kita harus kuat. Bagaimana kita mengukur supaya ketika kita menendang, tendangan kita tidak ditangkap dan kita dibanting. Nah, itu kan seni. Sama juga ketika kita bercakap atau berkomunikasi, sama juga seperti itu. Bagaimana komunikasi kita ini akan sampai kepada orang secara tepat. Nah, itu yang paling dipentingkan, sehingga teori Laswell itu sangat bisa kita jadikan rujukan bahwa ketika kita berkomunikasi, ya kita mesti pertimbangkan, kita harus ketika ini menyampaikan kira-kira media yang dibutuhkan itu apa, sehingga terjadi efek atau feedback dari apa yang kita sampaikan. Saya kira itu hal-hal yang menjadi kenapa komunikasi itu penting. Tapi sebenarnya itu dalam seni berkomunikasi letaknya memang apakah cuma hanya di saat menyampaikan itu sendiri atau seperti apa Kak sebenarnya seninya? Iya, kalau kita bicara seni ya, ini akan melibatkan banyak hal dalam instrumen diri kita. Bahkan kan ada ilmu yang mengatakan bahwa untuk ahli pada satu bidang itu yang membutuhkan 10.000 jam. Nah, menariknya dari komunikasi itu adalah banyak melibatkan seluruh unsur daripada tubuh kita. Misalnya soal perasaan. Misalnya kalau kita ingin komunikasi dengan pimpinan misalnya, atau direktur, atau siapalah yang kira-kira kita, maka seluruh panca indera kita itu terasa aktif semua. Perasaan. Kita akan mempertimbangkan kira-kira bagaimana perasaannya, apakah sesuai dengan moodnya, ataukah kita mencari cara kira-kira pembahasan apa yang kira-kira saya awali sehingga antara percakapan dia dengan saya ini akan matching nanti. Ya, akan matching nanti, karena itu dalam komunikasi itu seperti itu, bahwa tidak mustahil misalnya ketika ada orang datang kepada saya misalnya, Kak, saya misalnya alumni ini dan kebetulan itu sesuai dengan misalnya saya satu alma mater lah misalnya. Maka artinya benteng pertahanan saya untuk mengatakan atau mencari alasan lain itu sudah hilang, karena saya mengatakan bahwa ini teman saya, ini junior saya, ini adik saya. Nah, itu hal-hal yang aktif ketika kita ingin berkomunikasi. Kita akan mencari cara, apa kesukaannya. Misalnya kalau dulu kita menyaksikan kalau misalnya di orang tua kita dulu, kalau misalnya ingin bertamu misalnya, biasa membawa hadiah sesuatu apa. Itu sebagai alat cara untuk bagaimana membuka percakapan itu agar lebih rileks, agar lebih natural, agar lebih santai.
Karena biasa ya, kalau misalnya tiba-tiba orang kita ditodong pertanyaan misalnya, itu rasa untuk mengkanter diri kita itu pasti ada. Betul. Kenapa kamu baru datang langsung tiba-tiba bertanya? Bertanya. Ya. Beda kalau mungkin misalnya basa-basi ya, karena ya di Indonesia itu sudah seperti itu. Budayanya. Basa-basi, budaya basa-basi itu menjadi satu budaya yang menjadi apa ya? Yang sudah menjadi melekat ciri khas dan ya banyak hal kegunaannya. Mau misalnya minta sesuatu, kan inti komunikasi itu adalah komuni, artinya apa ya, meminta, kasih itu artinya kasih. Jadi kalau misalnya komunikasi itu diartikan bahwa kalau kamu mau dikasih, ya minta, baik itu bahasa tubuh lah, itu kan banyak bahasa tubuh, ataupun secara langsung bahwa saya mau ini, nanti kamu dikasih. Dalam percakapan keseharian itu kita temukan ini. Misalnya kalau apa namanya, kalau kita bertamu misalnya di kampung misalnya, kita pulang atau bahkan di kota pun demikian. Kalau kita menginginkan sesuatu yang mesti kita minta, ya nggak bisa dibilang ya Allah. Nah, itu kan beda ya. Nah, kita mesti minta kepada orangnya, saya butuh ini, nanti dikasih. Nah, saya kira itu apa namanya? Saya kira itu seni dalam berkomunikasi itu, bahwa kita harus tahu harus kuat feeling kita, bagaimana objek daripada apa namanya, madu kita itu kira-kira mampu sampai dengan cara-cara yang kita lakukan. Nah, untuk sampai di situ tentu kita butuh tadi apa namanya, meriset minimal. Kalau di teman-teman di KPI itu yang meriset itu, atau istilahnya peta dakwah itu penting untuk dimiliki, supaya misalnya kalau ini dalam hal yang teknis ya, misalnya ketika kita melihat satu masyarakat yang masyarakat itu masih misalnya menyembah berhala. Nah, tentu tidak bisa kita masuki dengan komunikasi yang vulgar atau komunikasi yang membabi buta bahwa itu tidak boleh, itu haram dan sebagainya. Karena ketika itu kita sampaikan, itu akan menciptakan filter pada diri orang itu, menutup diri. Oh, kamu ngapain baru datang juga? Jadi biasa teknik seperti ini ya, teknik mendengarkan dulu apa kemauannya, kira-kira apa alasannya, story-story kenapa dia menyampaikan seperti itu. Ketika kita sudah berbaur ya, antara dia dengan kita sudah tidak ada jarak, itu kadang-kala kalau misalnya kita nasihatin, itu tidak perlu dalil biasanya. Malah justru tidak perlu dalil untuk mengatakan bahwa ini apa namanya, ini haram, ini. Kita cukup mengatakan ini kurang baik. Dan itu secara langsung diterima, karena secara psikologi kita sudah berbaur, dan secara otomatis tanpa perlu dalil pun bisa saja dia terima. Berbeda kalau secara baru-baru kita datang langsung misalnya kita semprit, ini begini, ini begini. Dan saya kira semua orang begitu ya. Saya teringat ketika Fir'aun, kita belajar dari Fir'aun. Saya suka berangkat dari sejarah dan juga tafsir. Kenapa ketika Nabi Musa itu diperintahkan untuk mendakwahi Fir'aun itu menggunakan bahwa datanglah ke Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Betul. Kenapa? Padahal dia adalah orang yang paling arogan, ya enggak? Dia adalah orang yang paling betul-betul punya makar yang dahsyat terhadap Islam. Tapi kenapa Nabi mengatakan, kenapa Allah mengatakan, memerintahkan Nabi Musa datang dengan perkataan yang lembut, datang dengan sikap yang lemah lembut. Kenapa? Itu karena nalurinya orang begitu. Nalurinya kita tidak mau orang kerasi kita. Orang tidak mau dengan kerasi kita. Karena Allah tahu bahwa psikologi Firaun ini, kapan kamu kerasi, dia tambah akan merusak. Maka datanglah kamu dengan perkataan yang lemah lembut, dengan sikap yang lembut. Ini memberikan pelajaran bahwa terminologi ini atau pengertian ini mampu kita bawa dalam kehidupan dakwah kita sehari-hari, bahwa tidak ada orang yang ingin dikerasi. Ya, tidak ada orang yang ridho untuk dikerasi ya. Tidak ada orang yang ridho untuk, semua orang suka dengan kelemah lembutan. Nah, saya kira itu inti poinnya. Nah, seni komunikasi itu penting untuk diriset. Nah, kira-kira ini orang, ibaratnya kalau kita menembak,
ya, atau lagi panah misalnya, bagaimana supaya tetap tepat sasaran. Itu yang kita inginkan. Nah, untuk itu ya banyak instrumen yang diperlukan. Soal hati kita harus main, soal pikiran kita harus main, soal kosakata yang kita gunakan. Karena berbeda antara kosakata petani, Betul. kosakata pengusaha, dan kosakata kosakata orang dermawan atau kosakata penguasa. Ini semua kosakata ini setidak-tidaknya basicnya itu kita mampu masuki, sehingga ketika kita komunikasi dengan siapapun, dengan latar belakang apapun, case-case-nya itu kita mampu berikan. Misalnya kalau misalnya kita yang suka dengan bola, dia adalah orang yang suka bola, apalagi misalnya kemarin kita ada satu misalnya pimpinan negara, kita kemarin lihat dia nonton bola misalnya, tiba-tiba kita masuk dengan menyanjung dia dengan saya lihat bapak kemarin, itu adalah cara masuk yang jitu untuk memulai percakapan yang hangat. Nah, saya kira itu yang menjadi pertimbangan kalau soal seni. Ya, jadi ternyata memang ya Kak, dalam berkomunikasi ada ibarat kata ya rayuan terlebih dahulu ya untuk menyampaikan suatu kebenaran. Tapi ada juga sih sebenarnya Kak yang menjadi problematika, ada orang ya mungkin ingin sekali menyampaikan kebaikan tapi mungkin dengan cara yang keras seperti itu, padahal udah tahu metodenya orang itu tidak bisa dikerasi. Itu sebenarnya orang itu bisa kita justice tidak tahu komunikasi atau bagaimana itu Kak? Iya, betul. Ini adalah problem person yang kadang-kala memang sering menjadi konflik baik di dalam tubuh apapun. Sebenarnya ini menjadi konflik karena komunikasi itu kan boleh dikata bahwa 90% daripada kehidupan kita kan semua bicara soal komunikasi. Dalam hubungan pun ya, pertemanan, kalau komunikasinya biasa kita kan dengar memang gajinya gede ya kan? Gajinya gede, tapi orang-orang di dalam interaksi dalam itu udah kayak neraka misalnya. Itu pasti orang akan hilang. Walaupun pertimbangan gaji itu penting, tetapi yang lebih penting itu daripada interaksi keseharian. Nah, itu yang menjadi polemik. Nah, karena ini menjadi polemik, maka ini akan kita bebankan kepada setiap personnya orang, bahwa ya penting untuk melihat situasi dan kondisi, bahwa seluruh orang itu punya gramatikal berbeda, punya kosakata yang berbeda. Misalnya orang yang berpendidikan dikasih kosakata kosakata misalnya di bawah, itu bisa jadi kita diacuhkan, dia akan mengatakan itu di luar dari level saya, itu di luar dari level saya. Bahkan kita pun kalau misalnya kita sedang membahas apa, orang datang dengan membahas apa, kalau tidak matchnya sudah selesai. Kalau dia membahasnya A, kita bahas B. Dalam percakapan itu pasti kita mengatakan ini di luar daripada tema. Nah, saya kira pun dalam penerapannya, dalam pesan apapun yang kita sampaikan itu mesti mencari cara itu. Dan karena ini adalah sifatnya personal, orang itu mesti memang belajar dari banyak hal, belajar cara komunikasi yang baik, tahu psikologi orang, tahu adat istiadat orang. Kalau misalnya kita di Indonesia ini yang paling tidak bisa dipungkiri itu adalah adat istiadat. Adat istiadat, betul sekali. Dan bagaimana, dan ini seringkali terjadi konflik yang besar antara ketika nilai agama dan adat ini mau disatukan atau mau dipisah, ini menjadi sering konflik. Dan salah satu konfliknya itu tadi yang kita bilang, bahwa ada orang yang terlalu vulgar, terlalu memaksakan kehendak. Saya kira bukan cara yang tepat, ketika kecuali memang ada pertimbangan-pertimbangan lain yang memungkinkan itu dijadikan sebagai dijadikan sebagai cara yang paling tepat. Maksudnya ketika seluruh cara sudah dilakukan, tapi cara itu misalnya ketika pemerintah misalnya sudah memberikan pengumuman, ternyata pengumuman tidak diindahkan misalnya, di jalan misalnya, di trotoar dilarang ada penjualan misalnya, sudah disampaikan secara lisan, tertulis tidak, maka cara ketiga ini yang biasa kadang berkesan, langsung kekerasan biasa, langsung dibubarkan, langsung diapa. Ini melalui tahap. Tapi kalau misalnya langsung seperti itu bukan satu hal yang menjadi pertimbangan utama. Jadi minimal ada step. Kalau step kedua, step tadi lisan, kebijakan dan sebagainya, kebijaksanaan sudah, namun belum juga, berarti memang sudah saatnya memang
main tangan dia. Sama dengan Ya, manusia bertindak betul sudah sekali. didakwai sama ustadz, Hmm. didakwai diberikan kebijaksanaan sama kiai, tapi belum juga sadar ya mungkin neraka menjadi tempat terbaik. Iya betul sekali. Jadi seperti itu, ada step yang mesti kita pertimbangkan. Jadi memang yang didahulukan adalah cara baiknya terlebih Iya, dahulu cara ya. baiknya. Ya, artinya bukan Udah ya, wila sabili rabbika bil hikmah itu kan memberikan satu banyak terminologi yang menginspirasi kita bahwa kebijaksanaan itu ya mendahului daripada segalanya. betul sekali. Kebijaksanaan itu mendahului. Dan kadang-kala memang kebijaksanaan itu perlu juga diartikan sebagai kekerasan. Maksudnya karena memang dia sudah pada tahap memang sudah harus dikerasi karena sudah diberikan kebijaksanaan tidak, sudah diberikan arahan tidak dilakukan, ya mungkin cara yang terakhir ini sebagai bentuk kebijaksanaan yang tepat buat dia. Sama seperti kebijaksanaan Tuhan yang menghukum orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Saya kira seperti itu. Nah, kita lihat juga sebenarnya diketahui nih Kak Arnal juga sebenarnya kan seorang komunikator ya kan. Nah, untuk mencapai komunikator seperti halnya saat ini ya Kak, sebenarnya yang paling pertama paling penting untuk dilakukan untuk menjadi seorang komunikator yang hebat itu sebenarnya seperti apa? Yang paling pertama sekali untuk seorang pemula lah itu gimana Kak? Kalau seorang pemula ya, kita kan sebenarnya hidup dengan apa ya? Hidup dengan banyak teman. Ya setidak-tidaknya bahwa pengalaman-pengalaman itu bisa kita bawa dalam dalam percakapan. Karena seluruh instrumen dalam berkomunikasi itu sebenarnya kita dapatkan dalam keseharian. Dalam keseharian. Misalnya teman-teman di asrama, teman-teman di ini, dia akan tahu bahwa misalnya dia dari berbagai, apalagi kalau misalnya dalam satu asrama itu dikumpul dari berbagai banyak wilayah. Iya betul. Dan itu memberikan inspirasi bahwa setiap daerah itu dia punya ciri khas tersendiri. Pengalaman saya dulu ketika berasrama, ada teman-temannya ini kok nggak ada sopan santunnya menurut kita ya. Menurut kita nggak ada sopan santunnya. Ternyata memang itu justru itu adalah sikap komunikasi yang paling sopan di tempat dia, di kampung dia. Tetapi bagi orang lain mengatakan kok ini kok kurang sopan sekali. Tapi bagi di kampung dia itu adalah yang paling sopan. Dan ini kalau mau dibenturkan tidak bisa. Maka agar ini tidak bentur, maka kita ya kebijaksanaan, dan kebijaksanaan itu lahir daripada ada banyaknya trial and error. Trial and error itu kayak misalnya kalau gini dia tidak suka, berarti saya harus menggunakan cara yang lain. Itu namanya trial and error. Dalam komunikasi pun kita pasti melakukan itu. Kadang-kadang misalnya trial and error itu terjadi, misalnya kita melamar pekerjaan tidak diterima. Ya mungkin karena di CV kita itu belum memenuhi unsur-unsur yang diinginkan, atau misalnya teman-teman mengirim tulisan misalnya di media ternyata nggak diterima. Boleh jadi harus direview kembali. Itu namanya trial and error. Dan rata-rata trial and error itu mengajarkan kita satu pengalaman, experience yang besar, bahwa kalau misalnya justru dari pengalaman yang besar itu kita bisa memberikan kesimpulan bahwa kalau misalnya kamu mau komunikasi dengan ini, masuk lewat ini. Kalau mau komunikasi dengan ini karena orangnya misalnya sangat open minded misalnya, atau dia sangat close minded misalnya, sangat tertutup orangnya, maka salah satu pintu yang paling mujarab untuk bisa masuk ke orang itu adalah lewat pintu ini. Ibaratnya gini, komunikasi itu ibarat kita mau pergi ke Makassar. Nah, ke Makassar kan pusat kota ceritanya. Nah, bagi orang dari Sinjai misalnya, ada beberapa alternatif cara. Dia mau lewat Bulukumba kan, atau lewat Malino kan, atau lewat Maros. Intinya adalah sampai dari Makassar. Sampai ke Makassar. Nah, begitulah kira-kira komunikasi itu. Maka yang paling beban yang paling berat adalah mengilmui komunikasi itu sendiri. Maka ini satu kesyukuran orang-orang yang belajar komunikasi, karena dia belajar tentang psikologi orang. Nah, orang yang belajar tentang psikologi orang itu adalah memungkinkan dia akan tahu berbagai banyak karakter
dari manusia itu. Saya terinspirasi dengan kenapa nabi itu, para nabi itu ketika dia diutus, dia menjadi pengembala dulu. Karena inti daripada pengembalaan adalah mengilmui psikologi orang itu, mengilmui cara-cara kerja orang itu, mengilmui cara kerja kambing, mengilmui cara kerjanya sapi, tahu bagaimana karakter sapi, tahu karakter kambing. Dan begitupun ketika kita bicara soal manusia, orang yang belajar komunikasi adalah dia yang memungkinkan akan tahu seluruh berbagai macam karakter. Dan karena ini karakter ini kan sulit untuk didefinisikan pada satu definisi karena berubah-ubah, walaupun ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya karakter manusia itu sebenarnya hanya tergabung di beberapa orang saja. Tapi kita melihat bahwa setiap negara, setiap daerah itu memiliki karakternya masing-masing. Karena itu ya paling utama adalah mengilmui ilmu komunikasi itu seperti apa dalam bentuk penerapannya nanti kepada manusia. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa kita terinspirasi dari kenapa nabi itu dijadikan sebagai pengembala, karena itu karakter itu. Dan ini yang akan menjadi beban bagi para komunikator, bahwa mengetahui karakter dari manusia itu adalah pekerjaan yang tidak mudah. Betul. Ternyata, apalagi kalau misalnya orangnya tertutup sekali atau orangnya sangat arogan, wah ini tentu butuh pembelajaran yang luar biasa. Bagaimana case apa yang kira-kira kita bisa masuk dan dia dapat terima. Saya kira begitu. Ya, memang yang paling sulit sebenarnya ini Kak untuk mendakwai atau menyampaikan suatu informasi kepada orang yang introvert ya Kak. Ya, nah, tapi Kak sebenarnya makna dari introvert itu mungkin yang kita dapat itu kebanyakan diam. Ya. Apakah diam itu termasuk komunikasi Kak? Iya, kita belajar dari komunikasi itu bahwa seluruhnya itu menjadi komunikasi. Itulah itulah dinamisnya dalam ilmu komunikasi. Bahwa mau itu orang arogan, mau itu orang open minded, mau itu orang yang humble, seluruhnya adalah komunikasi. Dan karena seluruhnya menjadi komunikasi, nah inilah yang menjadi bebannya komunikator. Dan misalnya kalau kita sebagai pembicara dari trainer di depan banyak orang yang hadir, misalnya ada puluhan ribu, ya beban yang paling berat adalah salah satu ya, misalnya apakah pesan kita ini kalau misalnya kita melucu, apakah direspon? Nah, itu kan beda-beda. Dan tidak mungkin kita akan memenuhi hajat mereka semua. Ya minimal kalau tidak semua ya 50%. 50 ya tidak ketawa, 50 ketawa. Artinya kita sudah berhasil. Itulah tadi yang disebutkan oleh Laswell bahwa apa pengaruhnya? Apa pengaruhnya dari komunikasi yang kita sampaikan? Apakah kalau kita menghendaki orang ketawa, atau ketika kita menghendaki orang menangis, mereka menangis, atau ketika mereka menghendaki dia merenung, nah itu kan salah satu case kecil bahwa yang komunikasi itu seperti itu. Terlebih bahwa itu ke orang introvert atau extrovert, itu semua punya caranya ceritanya, caranya. Sama kalau misalnya kita ibaratnya ya sama dalam profesi yang lain, bahwa untuk masuk dalam profesi itu ya butuh keahlian semua. Biasanya orang-orang yang introvert atau extrovert itu ya pasangkan dengan orang yang sama. Atau mungkin pasangkan orang yang mampu acting sama seperti extrovert, sama seperti introvert. Biasanya ada orang yang tipikal mampu menjadi menjadi mediator untuk semuanya, sehingga ketika ada pesan yang ingin disampaikan, dan saya yakin bahwa tidak ada orang yang mampu betul-betul hidup mandiri. Dan itulah tadi yang saya maksud, bahwa ketika orang ekstrovert misalnya itu ya coba masuki dengan temannya yang sering dia temani diskusi. Makanya saya terinspirasi dengan kalau misalnya teman-teman mau menikah misalnya, salah satu cara yang disarankan itu kan misalnya untuk melihat kepribadian orang ini, cari temannya. Kalau tidak, cari keluarganya. Bicarakan apa kepribadian dia. Untuk apa? Untuk menyatukan satu kepribadian. Nah ini cara seperti ini memberikan inspirasi bahwa komunikasi seperti itu untuk bisa menaklukkan orang ini ya harus ditahu dulu dari mana kita masuk.
jangan sampai kita masuk lewat depan dan langsung ditutup kan. Maka cara yang kedua yang mesti kita lewati adalah mungkin pintu belakang. Mungkin kita akan diterima langsung ke dapurnya misalnya, atau ke kamarnya. Mungkin kalau di depan misalnya, jangan sampai kayak ibarat kurir gitu ya. Buang saja di luar ya mas, atau simpan saja di luar, nggak sampai masuk di ruang tamu. Itu kan ada tekniknya. Jadi karena profesi dia memang kurir, ya memang di situ. Tapi kalau dia mungkin profesinya sebagai tamu, memang dia ingin bertamu, mungkin dia dibawa ke rumah, dia bawa ke ruang tamu. Kalau misalnya ada kehendaknya yang lebih spesial, mungkin dibawa ke ruang tengah. Atau karena lebih spesial lagi, baru mungkin dibawa ke kamar tidur. Nah, itu untuk masuk seperti itu ada ilmunya. Dan saya kira di sini memang dituntut para komunikator itu yang mempelajari psikologi seluruh orang. Dan makanya ilmu komunikasi itu yang tidak boleh lekat sebenarnya, yang tidak boleh hilang adalah mengetahui psikologi ya Kak. Tapi ini kalau lihat ilmu komunikasi penting, ilmu psikologi juga penting, tapi sebenarnya yang lebih utama untuk dipelajari terlebih dahulu psikologinya dulu atau komunikasi itu sendiri Kak? Itu kan komunikasi dan psikologi itu setidaknya dalam bayang-bayangan kita sudah mendapatkan ilmu psikologi juga dari belajar ilmu komunikasi. Karena dua hal ini yang tidak bisa dipisahkan. Karena seluruhnya bicara psikologi juga bicara soal komunikasi. Jadi bisa ya kalau misalnya belajar komunikasi kemudian diselingi dengan psikologi itu sendiri ya kayak. Dalam artian ya sembari kita belajar ilmu komunikasi di kelas misalnya kan tidak langsung sekaligus untuk belajar ilmu psikologi seperti itu Kak. Jadi memang hal-hal yang seperti ini diketahui oleh para komunikator dan juga orang-orang yang ingin mungkin berdakwah di luar sana ya Kak. Tapi boleh nih Kak, ada kendala yang sering dilakukan oleh komunikator itu sendiri ketika menyampaikan suatu pesan, seperti halnya banyak orang yang beranggapan emang susah sih sebenarnya menyampaikan suatu kebenaran sehingga perkataan yang disampaikan kadang tidak dimengerti Kak. Misalnya seperti ini Kak, kadang ada orang sering mengatakan lebih banyak nya ketika menyampaikan suatu kebenaran ya, sehingga itu sulit sekali untuk diterima oleh masyarakat itu Kak. Sebenarnya tekniknya seperti apa? Ya, ini namanya juga ilmu teknis ya. Ilmu yang memang butuh latihan. Yang seperti itu yang butuh jam terbang. Walaupun ada orang yang menggunakan itu sebagai salah satu cara ciri khas, tetapi itu baik kasus ya. Tergantung siapa orangnya. Memang kalau orangnya memang mendukung untuk itu, tapi setidaknya memang itu dihindari karena itu akan mempengaruhi psikologi orang ketika mendengar. Saya punya cerita, dulu ada seorang ustadz ya, ketika ceramah, sering saya sampaikan, ketika ceramah dia tidak ada satu kata yang sering dia ucapkan. Jadi misalnya hadirin sekalian, yaitu marilah kita mengerjakan perintah Allah, yaitu dan sebagainya. Kata yaitu berulang kali dia ucapkan. Dan apa feedback yang diterima oleh masyarakat. Jadi ketika sudah khatib turun dan keluar semua, responnya respon terutama anak-anak muda yang suka mengkritik gitu. Yang suka buat lucu-lucu. Dia tanya temannya, tahu nggak berapa kali tadi dia sampaikannya itu? Jadi itu yang mengganggu, karena itu dalam komunikasi itu satu hal yang menjadi pertimbangan adalah noise, gangguan. Apakah dalam komunikasi itu ada gangguan atau tidak? Banyak hal, misalnya gangguan noise itu adalah suara sendiri, atau memang kondisi ruangan memang yang sumpek dan sebagainya, itu bisa menjadi suara. Bahkan noise itu pun datang mungkin dari kita sebagai komunikator, itu dengan menggunakan atau mengucapkan kata-kata yang seringkali berulang, padahal harusnya tidak. Dan kan itu psikologi kita, kalau kata itu sudah berulang berkali-kali dan tidak sesuai pada tempatnya, itu kadang-kadang kita ngapain sih ini, apa ambiar sekali cara komunikasinya gitu. Apalagi misalnya itu terjadi di anak komunikasi itu akan jadi bumerang yang berkepanjangan. Nah, kita mendengarkan satu ada semacam warning lah. Jadi ada satu kapan itu khatibun nas ala qadri uqulihim. Jadi kita bicara sama orang itu
itu sesuai dengan kadar akalnya. Kalau siapa ya? Ada satu pemimpin dunia itu siapa ya? Nelson Mandela. Nelson Mandela itu ya mengatakan bahwa bicara dengan manusia itu dengan bahasanya. Tetapi tidak sampai di situ. Klimaksnya komunikasi itu kalau kita bisa sampai bicara pada sesuai dengan bahasa ibunya. Misalnya ada orang bicara misalnya bahasa Indonesia dengan kita, ya mungkin kita respon dengan bahasa Indonesia. Tetapi saya yakin bahwa ketika kita bicara dengan sesuai dengan bahasa ibunya, bahasa daerahnya, itu pasti lebih akrab lagi. Betul. Nah itu seorang pemimpin dunia yang mengucapkan itu, bahwa ada memang pesannya memang secara tepatnya dibahasakan sesuai bahasanya. Bahasanya bahasa Indonesia misalnya, kalau kita bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Inggris. Tetapi yang klimaksnya percakapan itu ketika kita sudah mampu bicara soal soal bahasa ibunya. Misalnya kalau ada orang datang, saya tahu sekali itu misalnya Indonesia itu punya Bali. Misalnya, dan ini diucapkan oleh orang-orang, kita akan merasa bangga bahwa Bali itu adalah bagian daripada kita, bagian daripada Indonesia, dan kita bangga orang tahu Bali. Tetapi tentu kita akan bahagia lagi bahwa saya pernah ke Losari. Wah, itu dekat saya, itu saya sering ke situ. Otomatis percakapan itu akan lebih mengalir. Dan itulah pentingnya. Dan di sini kita memberikan di sini kita mengambil satu ibrah dari literatur. Ini apakah betul disampaikan oleh Nabi bahwa inna minal bayani la sihra. Jadi komunikasi itu ibarat sihir bagi manusia lain. Kalau kita secara tepat, ya bayangkan kalau misalnya orang yang mampu speaker asli misalnya, public speaker, bahkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi kalau dia sampaikan, bisa saja misalnya gunung itu terangkat secara cuma-cuma. Itu karena komunikasinya kepada orang. Atau bisa jadi angkatan senjata itu sama seperti Tariq ya, ketika dia memerintahkan, dia sudah membakar perahu, lalu kemudian al-bahru wara'akum wal adu amamakum, al-bahru wara'akum wal adu amamakum, laut itu di belakang kamu dan saya sudah bakar perahu, dan lawan itu ada di depan. Pilih yang mana? Mati konyol atau melawan. Dalam kondisi seperti itu kita bisa membayangkan satu psikologi yang dirasakan oleh seluruh pasukan itu, bahwa memang tidak ada cara lain kecuali mati dan berjuang. Nah, komunikator itu sampai di level itu. Dia mampu memberikan spektrum yang besar, pengaruh yang sangat dahsyat. Bahkan kalau laut ini mau diangkat atau mau ditimpa, mungkin bisa jadi terjadi. Itu karena spektrum yang yang disemprotkan kepada para pasukan. Itu intinya gitu ya. Ya, luar biasa kalau membahas tentang komunikasi, memang luas sekali ya Kak. Dan tentunya Kak, untuk mengakhir daripada segmen kita, mungkin boleh diberikan closing statement kepada sahabat Nuansa Podcast mengenai diskusi kita di pagi hari ini Kak. Ya, jadi kalau bicara soal seni itu tidak terbatas ya. Itu selalu ada format baru yang dihasilkan. Dan karena manusia juga selalu berubah-ubah, dan media yang digunakan juga selalu berubah-ubah. Misalnya kalau teman-teman kita di komunikasi, ini sebenarnya adalah menjawab tantangan itu, bahwa tantangan membutuhkan media, tantangan membutuhkan instrumen-instrumen seperti ini, maka komunikasi itu menjadi penting disesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana memang itu diperlukan. Saya kira itu yang menjadi penting, karena ada komunikasi, ada pesan, kalau dia tidak sesuai dengan dengan caranya, itu juga kadang ambiar. Atau mungkin karena kita sekarang berada di era informasi yang lebih ini, maka pemaksimalan informasi itu juga harus tepat, sehingga media yang kita gunakan dan konten yang kita sampaikan itu beriringan, sehingga antara instrumen dan juga konten itu bisa memberi dampak bagi orang lain. Saya kira itu yang bisa saya
uraikan. Luar biasa. Penjelasan mengenai seni berkomunikasi pada kesempatan kali ini bisa memberikan kesan yang baik tentunya ya. Apalagi sebagai anak komunikasi, pahamlah untuk mengenai ilmu komunikasi itu sendiri dan juga diselingi dengan ilmu psikologi dalam menyampaikan suatu informasi. Tentunya buat Anda yang menjadi seorang dai ya, tentunya juga tidak boleh melupakan namanya ilmu komunikasi ini supaya kebaikan yang kita sampaikan ini dapat tersampaikan dengan baik pula. Bukan hanya niat baik kita yang tersampaikan begitu saja, akan tetapi cara-cara kita juga ya perlu diperhatikan kembali agar pesan dakwah yang kita sampaikan bisa terserap sampai ke lubuk hati pendengar kita. Terima kasih banyak Kak ya telah menyempatkan waktunya pada kesempatan kali ini ya. Ya. Ya, semakin bersemangat pokoknya ini menyebarkan suatu kebaikan dan juga ya insya Allah nanti bekerja sama saja ya Kak ya. Dan nanti di lain kesempatan lagi mungkin bisa membahas tema yang lain lagi ya Kak ya. Dan baik sahabat nuansa podcast ini yang bisa kita berikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.